Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Zahrawanti, sekaligus pemateri yang akan membawakan tentang sejarah perkembangan demokrasi dan demokrasi di Indonesia. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut terkait sejarah perkembangan demokrasi dan demokrasi di Indonesia, yuk kita pahami terlebih dahulu apa itu demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintah. Bisa kita simpulkan, demokrasi adalah pemerintahan rakyat di mana rakyat yang berperan penting di dalamnya. Salah satu pilar demokrasi adalah trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada di peringkat yang sama atau sejajar. Indonesia adalah salah satu negara yang terbaik dalam menjalankan demokrasi. Mungkin kita bisa merasa bangga dengan hal itu. Sistem demokrasi telah diterapkan di era Yunani kuno. Melalui sistem tersebut, rakyat akan terlibat secara langsung dalam keberlangsungan sebuah negara. Seluruh perkara kenegaraan wajib dibicarakan terlebih dahulu dengan rakyat. Demokrasi pun mempunyai beberapa prinsip antara lain. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Prinsip demokrasi ini terkait undang-undang dasar maupun semua hukum yang diterapkan, di mana konstitusi akan dijadikan landasan bernegara dan berbangsa. 2. Peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tak akan dapat campur tangan dalam proses peradilan karena adanya sistem peradilan bebas. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Tiap warga akan dapat secara bebas membentuk organisasi dan berserikat. 4. Pergantian pemerintah secara berskala. Supaya kekuasaan tidak disalahgunakan, perlu adanya pergantian pemerintah secara berskala. 5. Penegakan hukum dan kedudukan tiap rakyat sama di mata hukum. Kebenaran serta keadilan takkan dapat tercipta tanpa adanya penegakan hukum. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Mutiara dari kelompok 4 semester 1 Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Saya akan membahas tentang sejarah demokrasi. Sejarah singkat sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara di Indonesia The Founding Father melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut NKRI paham ajaran demokrasi. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, Indonesia mempraktekkan model demokrasi parlementer murni atau yang dinamakan demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin kehidupan kenegaraan kembali terancam akibat konflik politik dan ideologi yang berwujud pada peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Damarki dari kelas 01 SMJE 017, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan saya.
Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat kita lihat dari pelaksanaan demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Oke, langsung saja mari kita bahas apa saja sih demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang ada di Indonesia pada saat masa revolusi, yaitu terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada tahun ini Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat dari pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk. Menurut undang-undang ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Demokrasi liberal di Indonesia terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Lalu, apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. Posisi parlemen legislatif sangat kuat untuk mempengaruhi kabinet, bahkan bisa menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Lalu masa demokrasi ini parlemen peranannya akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada saat ini dinilai gagal. Ini disebabkan oleh dominannya partai politik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUD 1950. Maka dari itu, atas dasar kegagalan-kegagalan ini, Presiden mengeluarkan dekretnya pada 5 Juli 1959 yang berisikan tentang bubarkan konstituante, kembali ke UUD 1945, tidak berlakunya lagi UUD 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. Masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Lalu apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin menurut TAP MPR nomor 7 /MPRS /1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri: 1. Dominasi presiden. 2. Terbatasnya peran partai politik. 3. Berkembangnya pengaruh PKI. Pada demokrasi terpimpin mengalami penyimpangan-penyimpangan, yaitu 1. Mengaburnya sistem kepartaian, pimpinan partai banyak yang dipenjarakan. Yang kedua, peranan parlemen jauh, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR-GR. Yang ketiga, jaminan HAM lemah. Yang keempat, terjadi sentralisasi kekuasaan. Yang kelima, terbatasnya peranan pers.
Namun pada masa demokrasi terpimpin ini telah terjadi peristiwa pemberontakan G30 September 1965 oleh PKI yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Demokrasi pada masa Orde Baru disebut juga demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat. Pembangunan di segala bidang melalui pelita 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal, yang disebabkan oleh rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Yang kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Yang ketiga, pemilu yang jauh dari semangat demokratis. Yang keempat, pengakuan HAM yang terbatas. Yang kelima, tumbuhnya KKN yang merajalela. Alasan sebab jatuhnya Orde Baru yaitu yang pertama, hancurnya ekonomi nasional atau krisis ekonomi. Yang kedua, terjadinya krisis politik. Yang ketiga, TNI tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru. Yang keempat, gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatan presiden. Pelaksanaan demokrasi reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain dengan dikeluarkannya yang pertama, keluarnya ketetapan MPR nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Yang keempat, TAP MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI. Yang kelima, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sudah sampai amandemen 1, 2, 3, 4. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas apa saja sih perbedaan-perbedaan dari demokrasi-demokrasi yang sudah dibahas tadi. Perbedaan-perbedaan demokrasi yaitu yang pertama, demokrasi liberal. Pada demokrasi liberal, kedaulatan rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh DPR atau parlemen, dan DPR membentuk serta memberhentikan presiden atau eksekutif kabinet. Sedangkan pada demokrasi terpimpin, meskipun secara normatif konstitusional ditetapkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, namun secara praktis justru kedaulatan sepenuhnya berada di tangan presiden.
dan Presiden membentuk MPRS dan DPR GR berdasarkan keputusan Presiden. Pada demokrasi Pancasila atau Orde Baru, pada demokrasi ini kedaulatan rakyat sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Baru kemudian MPR membagi-bagikan kedaulatan tersebut ke dalam bentuk kekuasaan-kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, MA, BPK, dan sebagainya. Dan yang terakhir pada demokrasi reformasi. Pada demokrasi ini kedaulatan rakyat sepenuhnya tetap berada di tangan rakyat, dan rakyat secara langsung membagi-bagikan kedaulatan tersebut ke dalam bentuk kekuasaan-kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara lainnya seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Stay safe semuanya.